Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain wal Fariqaini min urbin wa min ajami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله له. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الساهرة. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Senin yang kedua, tepatnya tanggal 14 November 2022, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu setiap subuh di Masjid Jami Hidayah Ikhwan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah, masuk pelajaran A'dzarus Sholati, uzur-uzur dalam sembahyang.
a'dzarus sholati arba'atun. Uzur dalam sembahyang ada 4 perkara. A'dzarus sholati arba'atun. Uzur dalam sembahyang ada 4 perkara. Yang pertama, an-naum, tidur. Wal nisyanu, lupa. Wal jam'u, digabung. Wal ikrahu, dipaksa. Jadi uzur dalam sembahyang ada 4: tidur, lupa, digabung, dan dipaksa. Kemudian zada ba'duhum, menambahkan sebahagian ulama fuqaha, ulama fikih, tambah 1 lagi yang merupakan uzur dalam sembahyang, yaitu liman khafa fawatal wuqufi bi Arafah, buat orang yang khawatir luput waktu wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah dimulai tanggal 9 Zulhijjah zuhur sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Ada seseorang di waktu zuhur dia belum ada di padang Arafah. Asar belum ada, maghrib belum ada, isya belum ada, jam 9 belum ada di padang Arafah, jam 10 belum ada di padang Arafah, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, baru tiba di padang Arafah 1 menit mau subuh. 1 menit mau subuh. Sementara dia belum sembahyang isya. Karena waktu wukuf tinggal semenit lagi, nah dia dianggap dapat uzur syar'i. Meninggalkan waktu isya, namun diganti dengan waktu yang lain. Biasanya orang Indonesia dia diberangkatkan di padang Arafah 2 gelombang. Ada yang tanggal 8 Zuhur, ada yang diberangkatkan tanggal 9 pagi, itu diberangkatkan. Ya, ada 2 gelombang karena semakin banyaknya jamaah Indonesia di sana. Nah, orang yang takut luput waktu wukuf di padang Arafah, nah dia dapat uzur. Dia belum sembahyang isya. Kalau dia sembahyang isya, habis waktu wukuf. Udah dipakai bakal wukuf. Nah, orang model kayak begini, ya, enggak diwajibkan mabit di Muzdalifah. Ya, orang yang dapat uzur seperti ini tidak diwajibkan mabit di Muzdalifah. Jadi langsung bergerak ke Jamratul Aqabah. Jadi enggak wajib mabit di Muzdalifah. Nah, itu tambahan dari ulama fikih. Ya, uzur dalam sembahyang ada 4: tidur, lupa, digabung, dipaksa. Tambahan 1, apabila orang yang khawatir waktu wukuf di Arafah habis. Kemudian wa ma'na a'dzarus shalah ay annahu la ya'thamu man akhkhara as-salata an waqtiha bi ayyi udhrin min hadhihi al-a'dzar
Wa ma'na azar shalah, dan arti uzur dalam sembahyang, uzur dalam sembahyang, artinya annahu la ya'tham, orang ini enggak berdosa, orang ini tidak mendapatkan dosa. Man akhara as-salata, ya, dia menunda waktu sembahyang an waktiha, sehingga keluar dari waktunya. Umpama zuhur jam 12 sampai jam 3, dari jam 12 sampai jam 3 dia nggak melaksanakan sembahyang zuhur, dia melaksanakan sembahyang zuhur jam 4, jam 5. Asar dari jam 3 sampai jam 6 dia ngerjainnya nggak di jam itu, dia ngerjainnya jam 9 malam. Subuh dari jam 4 sampai jam setengah 6 dia ngerjain subuhnya nggak di waktu itu, dia ngerjainnya di waktu jam 7 atau jam 8. Nah itu yang disebut man akhara salah an waqtiha, ya, dia menunda, mentakhirkan sembahyang dari waktunya. Itu boleh, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Boleh kita sembahyang subuh jam 9, boleh kita sembahyang zuhur jam 5 sore, boleh kita sembahyang asar jam setengah 7, boleh sembahyang maghrib jam 9 malam, boleh. Ya, annahu la ya'tham, tak berdosa. Man akhara shalah, orang yang menunda waktu sembahyang an waqtiha, sampai keluar waktunya, bi ayyi udhrin min hadhil a'dha, ya, dari satu uzur dari uzur-uzur ini. Yang pertama, nah, kama qala sahibu suhbatus subhat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang ya suhbatus subhat, la udra fi ta'khiriha illa lisah aw naumin aw lil jam'i aw lil ikrah. Tidak ada uzur dalam sembahyang, di dalam menunda waktu sembahyang sehingga keluar waktunya, illa lisah, kecuali buat orang yang lupa, aw naumin, atau orang yang tidur, aw lil jam', atau orang sembahyang itu digabung, aw lil ikrah, atau dipaksa. Yang pertama, an-naumu, tidur. Tidur dianggap uzur, ya, tidur itu dianggap uzur syar'i. Tidak berdosa orang sembahyang di luar waktunya gara-gara tidur. Yakunu uzra, tidur itu dianggap sebagai uzur. Namun idza nama qabla dukhulil waqt, apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu, bangunnya keluar waktu, maka itu tidur disebut uzur. Dia tidur jam 10 pagi umpamanya, niatnya dengan goyulan karena kecapean, ya, nggak ada bangunin juga, bangun jam 4, dia bangun jam 4. Nah, dari waktu zuhur, awal zuhur sampai akhir zuhur, dia nggak mendusin, nggak bangun, nggak ada yang bangunin, nggak bangun juga, bangunnya jam 4. Nah, itu tidurnya uzur. Ya, jadi boleh dia sembahyang zuhur jam 4 dan tidak berdosa. Tidur jam 10 malam, saking kecapeannya subuhnya lewat. Awal subuh dia nggak bangun, sampai akhir subuh dia nggak bangun. Bangun jam 6. Ya, bangun jam 6. Nah, tidurnya itu dianggap uzur. Ya, jadi nggak berdosa orang tersebut apabila sembahyang jam 6 waktu subuh. Idza nama qabla dukhulil waqt, apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqt fala yu'tabaru udhran. Dan adapun apabila orang tersebut tidur udah masuk waktu, ya, zuhur jam 12, dia belum sembahyang zuhur,
ya karena pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, pulang dagang capek. Nah jam 1 rebah-rebahan tidur, rebah-rebahan tidur, bangun jam 4, lewat ke zuhur, lewat, nah dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidurnya udah masuk waktu zuhur. Paham Pak ya? Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti, adapun apabila dia tidur setelah masuk waktu, fala yu'tabaru udhran, maka itu tidak dianggap sebagai uzur. Illa kecuali iza kana min adatihi, kecuali udah jadi kebiasaannya. Al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqt, dia bangun dari tidur sebelum keluar waktu. Udah jadi kebiasaan, kalau pulang kerja, pulang dagang jam 1 dia tidur dulu. Ya udah jadi kebiasaan dia tidur dulu. Tapi jam 2 kebiasaannya dia bangun. Maka tidurnya dia tidak dianggap. Tidurnya dia disebut juga sebagai uzur. Ya, kalau dia tidur, kalau misalnya udah jadi kebiasaan, tidurnya udah masuk waktu. Ya, tidurnya udah masuk waktu, udah jadi kebiasaan. Ya, udah jadi kebiasaan, setiap tidur jam 1 pasti bangun jam 2 atau setengah 3 untuk sembahyang zuhur. Suatu hari dia tidur jam 1. Ya, suatu hari dia tidur jam 1, bangun-bangun jam 4. Ya, bangun-bangun jam 4 tumben gitu. Biasanya setengah 3, jam 2 bangunnya jam 4. Nah, ini juga dianggap sebagai uzur. Ya, walaupun dia tidur udah masuk waktu. Nah, kemudian kalau dia biasa tidur dengan waktu yang cukup lama, susah dibangunin, kemudian dia mau ngakal-ngakalin nih ilmu yang kayak gini, ya, tidur sebelum masuk waktu dianggap sebagai uzur. Tidur sebelum masuk waktu. Nah, ini mau diakal-akalin sama dia. Subuh jam 4. Ya, subuh jam 4. Jam 3 masih melek. Jam 3 masih melek. Ya, akhirnya dia tidur. Dia tidurin tuh jam 3 setengah 4. Kebiasaan dia kalau tidur pasti lewat. Nggak mungkin dia setengah jam bangun, nggak mungkin. Nggak ada kebiasaan kayak gitu. Dia jam 8, jam 9 baru bangun. Nah, dia tidur jam 3 setengah 4. Udah tahu subuh jam 4, tidur setengah 4. Ya pasti bangunnya jam 9, jam 10. Nah, tidurnya ini walaupun sebelum masuk waktu itu tidak dianggap sebagai uzur. Karena udah kebiasaan, kalau dia tidur bangunnya susah, dibangunnya susah. Ya, jangankan bangun sendiri, dibanguninnya aja susah. Nah, itu tidurnya tidak dianggap sebagai uzur walaupun tidurnya sebelum masuk waktu. Ini biasa dianggap kayak begini, subuh jam 4, jam 2 masih melek. Udah tidur itu jam 3. Udah tahu kalau tidur jam 3 kebiasaan bangun jam 10. Ditidurin jam 3. Nah, tidurnya itu tidak dianggap sebagai uzur. Dia sembahyang jam 10 subuh wajib hukumnya dan dia tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut wa yusannu, dan disunahkan, sunnah hukumnya. Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Iqazu man nama qabla dukhulil waqt. Nah, kita kan di rumah ada istri, ada anak, ya, disunnahkan. Wa yusannu iqazu man nama qabla dukhulil waqt, membangunkan orang yang tidur, yang mana tidurnya sebelum masuk waktu. Sunnah bangunin orang yang tidurnya sebelum masuk waktu. Dia tidur jam
11 siang. Masuk zuhur masih tidur. Nah, kita disunahkan. Kita tahu nih orang tidurnya sebelum masuk zuhur, disunahkan kita ngebangunin. Ingat hukumnya sunnah. Nah, jadi membangunin subuh bini, anak, kalau mereka tidur sebelum masuk waktu, hukumnya sunnah. Tidak wajib. Enggak wajib. Karena tidurnya sebelum masuk waktu. Jadi bangunin subuh, ya, bangunin subuh bini kita, bangunin subuh anak kita, itu hukumnya sunnah. Karena mereka tidur sebelum masuk waktu. Kemudian wajib dan wajib hukumnya buat kita yang melek. Iqazu man nama ba'da dukhulil waqti. Membangunkan orang setelah masuk waktu. Ya, dia tidur jam zuhur udah masuk, dia belum sembahyang, dia tidur. Kita tahu, nah wajib kita bangunin kalau udah mendekati waktu jam 2 bangunin wajib. Setengah 3 wajib dibangunin. Karena kita tahu dia tidur sebelum masuk zuhur dan dia belum sembahyang zuhur. Wajib kita yang tahu membangunin. Tapi kalau tidurnya sebelum masuk waktu, hukumnya sunnah. Tapi kalau tidurnya udah masuk waktu, maka hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Berarti kalau kita ingin membangunnya, itu berdosa kepada Allah Ta'ala. Karena kita tahu di belum sembahyang udah masuk waktu tidur. Yang kedua, uzur dalam sembahyang an-nisyan, lupa. Ya lupa. Yakunu udhran idza kana sababuhu amrun mubah. Ya. Lupa dianggap sebagai uzur kalau penyebab yang mubah. Apalagi yang sunnah. Ya, penyebabnya mubah, maka lupanya itu bisa dianggap sebagai uzur. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Adapun penyebab dia lupa gara-gara sesuatu yang dimakruhkan atau yang diharamkan, fala yu'dzar, maka tidak dianggap sebagai uzur. Dia lupa belum sembahyang zuhur, dia lupa. Nah, penyebab lupanya sesuatu yang dimubahkan. Ya, ingat-ingat jam 4:30, ya Allah, ya belum sembahyang zuhur, lupa dia, itu tidak dianggap sebagai dosa. Ya, dianggap sebagai uzur. Ya, tidak berdosa dia. Tapi kalau misalnya lupa gara-gara sesuatu yang dimakruhkan, ya, lupa gara-gara sesuatu yang diharamkan, maka tidak dianggap sebagai uzur. Lupanya tidak dianggap sebagai uzur. Ya, yang ketiga al-jam'u baina sholatain, digabung di antara dua sembahyang. Ai taqdimus shalah an waqtiha, yaitu mendahulukan sembahyang asar di waktu zuhur, mendahulukan waktu isya di waktu maghrib. Nah, itu berarti sembahyang isya di luar waktu isya, sembahyang asar di luar waktu asar. Itu namanya sembahyang jamak, ya, jamak takdim atau jamak takhir. Itu juga dianggap sebagai uzur. Bisa dari safar dengan sebab dia menjadi musafir. Kemudian yang terakhir al-ikrahu, dipaksa. Ya, kalau kita ditawan, kalau kita di penjara, kalau kita di dalam kekuasaan orang, ya, kita nggak boleh sembahyang padahal udah zuhur. Kita nggak boleh sembahyang. Kalau sembahyang nyawa kita terancam, ya, atau disiksa. Udah kita tinggalin zuhur. Nah, ketika asar ganti orangnya lebih enaknya, boleh kita sembahyang zuhur di waktu asar. Paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya kita di kendaraan, ya, kita di kendaraan, baik di pesawat maupun di kereta maupun di mobil yang tidak memungkinkan untuk berhenti padahal sudah masuk waktu, maka kita sembahyang namanya as-shalah li hurmatil waqti, sembahyang menghormati waktu, dan ini wajib diqadha. Ya, wajib diqadha. Umpamanya di jalan pergi ke Surabaya naik kereta, jalan jam 10, ya, jalan jam 10, naik kereta jalan jam 10 sampai Surabaya,
jam 9 malam, berarti zuhur, asar, maghrib ada di kereta. Nah, kita sembahyangnya hormatan lil waqt, menghormati waktu. Bagaimana sembahyang menghormati waktu? Bila wudu'in wala tayammumin, enggak pakai wudu, enggak pakai tayammum, hanya gerakan-gerakan atau hati kita mengingatkan kita sedang rukuk, kemudian sedang tidak lagi sujud, nanti menghormati waktu. Nanti sampai tujuan itu sembahyangnya wajib diqadha. Zuhur, asar, maghrib wajib diqadha. Nah, itu sembahyang itu bukan uzur namanya. Tetap diwajibkan sembahyang menghormati waktu, tapi wajib diqadha. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada permintaan untuk dibacakan surat Al-Fatihah Ummul Quran yang dikhususkan pahalanya untuk arwah-arwah. Pertama, almarhum Umar bin Karana, almarhum Rahmah binti Ridwan Rasyidi, almarhum Ridwan bin Rasyidi, almarhum Karana bin Fulan, almarhumah Sa'idah binti Mubang, almarhumah Hindun binti Abdul Manaf, almarhumah Siti binti Ma'ad, almarhumah Sunyani binti Haji Sarmini, almarhumah Nuriyah binti Sa'iman, almarhum Ansari bin Muhammad Daud, almarhum Muhammad Daud bin Jauhari, almarhumah Busri binti Sindu, almarhumah Bu Asmani binti Asmari, wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lahum bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.